Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Raihan Kesta Permana. Oke, jadi pada sore hari ini kami eh, lagi ada wawancara nih di salah satu PT, yaitu PT Konstruksi Indonesia Group ya. Nah, jadi di sini kami ingin wawancara sedikit nih mengenai SDM di sini. Nah, di sini kami ditemani oleh narasumber kami, yaitu Bang Rahmat. Halo Bang. Halo. Ya, selamat sore Bang. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bang sudah mau bertanya pada sore hari ini. Jadi ini kami kesini tujuannya mau sedikit wawancara nih Bang mengenai eh, SDM yang ada di sini Bang. Nah, mungkin Bang yang ingin kami tanyakan nih Bang, mengenai itu pertama tentang sistem rekrutmen itu sendiri di PT Konstruksi Indonesia Group ini bagaimana? Jadi gini, di dalam PT Konstruksi Indonesia Group merekrut SDM-nya itu ada sistem dari pemerintahan, yaitu sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu ada di bidang surveyor, sertifikat keahlian di bidang bangunan gedung, sertifikat keahlian di bangunan lainnya. Itu ada 7 kalau nggak salah banyak. Jadi SDM kita itu mencari yang pas sesuai dengan apa yang kita bangun. Contoh sederhananya bangunan kecil lah, bangunan rumah, biasanya kita merekrut minimal D3 sertifikat keahlian bangunan gedung yang D3. Yang untuk sebelum pembangunan itu kita akan melakukan perencanaan itu kita butuh konsultan perencana. Yang konsultan perencana ini punya sertifikat ahli arsitek, SKK arsitek. Itu tuh minimal D3, SDM-nya D3, ada juga S1, tergantung dari permintaan dari jasa kita atau dari pemerintah diminta seperti apa kita ikuti. Untuk pengawasan itu tuh biasanya D3 juga ataupun S1, tergantung juga pengawasan gedung seperti apa, apakah gedung bertingkat ataukah gedung biasa ataupun rumah biasa ataupun ruko, tergantung apapun jalan. Kan kebetulan perusahaan abang bergerak di bidang pembangunan satu, yang kedua irigasi, yang ketiga jembatan, itu jalan. Jadi tergantung dari pemerintah masing-masing, apakah dia mau pembangunan jalan, kita ada SDM-nya. Kita minta perekrutan SDM itu minimal D3 yang bersertifikat standar lah. Jadi dari sistem perekrutan itu dari semua Yang bersertifikat sesuai dengan permintaan dari pemerintahan ataupun jasa klien kita lah. Nanti kan klien kita tuh pengennya gedungnya seperti ini lah Pak, atau seperti jalannya atau seperti itu tuh udah ada masing-masing SDM-nya, udah diatur gitu. Jadi kita mengikuti, kalau seandainya tidak ada kita cari orang yang ada. Dan itu pun apakah keluar kota. Oke Bang. Oke, tadi kan udah Bang jelasin tuh Bang tentang sistem perekrutannya Bang. Nah, kan ini kita udah melakukan di perekrutan dan dapat nih calon-calon karyawan. Nah, setelah kita apa nih Bang kan calon karyawan, terus untuk pembagian job desk-nya sendiri itu untuk penempatan kerja dari karyawan. Jadi gini, dari job mereka masing-masing itu adalah dari sertifikat lebih kurangnya arah ke ahli. Salah satunya ahli media gedung, itu dia lebih ke konstruksi, berarti jobnya bagian sana, bagian struktur lah, lebih struktur. Kalau dia sertifikatnya di bagian ketiga, berarti lebih ke keselamatan ketiga, bisa pakai helm, bisa safety, itu tugasnya di ketiga. Kalau di bagian RAB ataupun perencanaan anggaran, itu tuh kan minimal D3, drafter, punya sertifikat juga, dan sertifikatnya tadi itu menentukan jobnya masing-masing. Jadi di dalam sertifikat
sertifikat itu tertera ahli gedung, berarti dia di gedung ahli gedung bangunan biasa ada di situ. Jadi dia lebih ke sesuai sertifikat, sesuai job ya. Jadi sebenarnya bagi kesempatan kerjanya ini sesuaikan dengan sertifikat yang mereka sertifikat miliki. yang mereka miliki, dan bisa kita dia bekerja dengan sertifikat yang miliki. Penambahan pekerjaan lain dia bisa juga, tapi lebih 100% ke sana. Kalaupun ada job-job lain kita bisa alihkan tergantung situasi yang ada, Tergantung situasi juga ya, Bang, kalau ya, pengalihan tugas. pengalian tugasnya, tapi dia lebih utamakan sesuai dengan sertifikat. Kalau untuk sistem kompensasi untuk perusahaan konstruksi Indonesia itu Lebih ke ini, lebih ke gaji lah ya kan. Oh ya, gaji ini untuk di dunia konstruksi ada peraturan dari pemerintah sudah ditetapkan gaji minimal tuh UMR. Yang pertama UMR, yang kedua ada bonus, yang ketiga ada BPJS ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan, yang keempat itu ini kecelakaan kayak asuransi ataupun kecelakaan kerja lah, nah, yang langsung ada asuransi. Setelah itu kalau ada yang melahirkan pada tersebut gara-gara terus akhir tahun ada kompensasinya. Setiap tahunnya biasanya kompensasi itu tergantung berapa job yang kita dapat dan berapa penghasilan dari perusahaan itu yang kita dapat. kalau bentuk pelatihan dan pengembangan SDM pada perusahaan ini Oh, untuk pelatihan itu sebelum kurikulum itu kita dapat CV. Ya, CV ini lebih ke sertifikat pengalaman itu loh. Menunjukkan pengalaman itu dirinya tuh pernah bekerja di perusahaan ini 5 tahun, 3 tahun. Jadi kita melihat dari pengalaman tadi dan kita bisa mengkonfirmasi ke perusahaan itu untuk apakah dia pernah bekerja enggak sebelumnya di sana. Kedua yang paling kita melihat dari faktor umurnya ataupun pengalamannya, baru kita tahu apakah dia benar layak. Terus untuk penilaian dari kinerja karyawan tersebut itu bagaimana? Oh, penilaiannya. Jadi penilaiannya kalau bagi bank pribadi ya kan, kalau penilai kan Ya. banyak tuh bagi orang biasa, bagi pribadi ya bang. Yang pertama tuh tepat waktu ya bang. Tepat waktu kita kerja jam 8 sampai jam 5 itu kerja di Indonesia ya kan, kadang di luar Iya, kita jam 8 sampai jam 5. Jam 8 tepat waktu, bukan jam 8 bekerja jalan, tapi jam 8 udah sampai lokasi. Jam 8 itu bila kita kasih penilaian sampai jam 5. Yang kedua, dia bekerja bertanggung jawab atas pekerjaannya. Contoh, kita ngasih job ke pekerja, kita pasang ini ya dalam waktu seminggu gitu, padahal dalam waktu 5 hari dia bakal bisa selesai gitu. Kita kan tak tahu pekerjaannya 5 hari bakal selesai, kita kasih seminggu, ternyata seminggu nggak selesai. Nah, tapi di sebelum seminggu dia selesai kita bakal milih penilaian. Yang kedua, yang ketiga tuh tata krama. Tata krama, cara dia komunikasi ke kita, cara komunikasi ke orang lain ataupun sesama teman lo input tuh kan, kalau pekerja dengan kerja kan banyak selek tuh. Contoh kayak tukang listrik dengan tukang gipsum kadang sering berantem komunikasi lah. Kalau ada salah satu selek kita keluarin aja, masa penilaian. Tapi dari penilaian tadi berefek samping atas lamanya dia bekerja. Jadi kalau dia penilaiannya bagi kita dia tuh bagus, kita pertahankan. Tapi kalau dia bekerjanya kurang mah, ya kita kasih peringatan kedua, peringatan ketiga, peringatan berhenti. kalau seandainya memang udah nggak bisa di handle Handle lagi ada. Tapi salah satu lagi penilaian abang yang nggak ada peringatan itu dalam satunya narkoba. Suara malah dia lembur, bawa semacam kayak bir atau kalau bir oke lah, anggap kita dia yang terkena badan kan. Kayak berlanjut macam itu kita kalau sempat nampak hari itu langsung pernah kejadian kan, saya berhentikan hari itu langsung keluarin gaji hari itu
Soalnya kalau soal lebih ke narkoba kita nggak tahu ya, terancam semuanya kan. Bagi perusahaan apapun bisa jadi jelek. Ya, soalnya hal itu tentunya pasti kan berefek buruk juga ya Dan bang. itu pun ada sih kalau nggak salah bang di peraturan perusahaan abang ada salah satunya ada. Nah, terus ini bang, terakhir mengenai proses pengembangan karir sendiri itu bagi perusahaan gimana? Proses pengembangan karir abang adalah bagi abang ini pribadi. Kebetulan abang di kan dunia konstruksi. Konstruksi ini kan lebih kurang ke desain kan jarang. Jadi abang rekrut orang arsitek. Orang arsitek ini bekerja sama abang, bikin desain sebagus mungkin. Desain sebagus mungkin ini nanti abang presentasikan ke dinas ataupun ke bank untuk mencari ibaratnya promosi lah. Itu bang gratis kan. Jadi itu prestasi bang gratis kan. Apabila kita bekerja desain ini nggak usah bayar, boleh diambil desain asalkan kita yang bangun gitu. Tapi kalau desain itu pun dipakai tidak kita yang bangun, kita dia bayar. Jadi salah satunya jadi untuk mengembangkan perusahaan abang, kebetulan kan banyak nih yang abang lihat perusahaan satu PT lah, dia kan lebih suka desainnya mana baru kita kerja, desainnya mana baru kita kerja. Kalau bang biar abang yang desain, bang desainkan semuanya kita kerjain. Jadi salah satunya sih untuk menambah orangnya tuh nggak perlu cari desain lain orang lain, dan kita bisa Ini bang satu pertanyaan. Bicara mengenai SDM nih Pak. SDM itu kan terdiri dari beberapa orang yang tentunya pasti memiliki banyak pikiran, banyak pendapat, banyak pola pikir. Nah itu pastinya kalau kita untuk menghandle atau mungkin mengontrol orang semuanya itu pasti kan susah gitu ya bang. Nah kalau dari abang sendiri tuh bagaimana kira-kira abang menyatukan orang semuanya itu dalam satu komando? Jadi nih dari SDM masing-masing, yang pertama kan kita pendekatan sama kepala sistem itu kebanyakan di atas umur abang lah, mungkin rata-rata umuran orang tua kita masih lah. Berarti kalau kita ngobrol otomatis bahasa Minang itu yang satu umuran kita kasih lah Pak, ini pekerjaannya seperti ini. Kalau memang ada pengalaman dari SDM itu bekerjanya itu, Pak ini nggak bisa loh bekerja seperti ini. Nah, bagusnya gimana Pak? Kita tanya dulu, bagus bagi apa, gimana Pak bekerja? Kalau bagi Bapak itu bagus, kita terima. Tapi kalau tidak, Bapak harus ikuti aturan. Kenapa ikuti aturan? Kita bekerja sesuai kemauan klien. Kemauan klien dia pengennya seperti ini. Jadi untuk mengakomodir sebanyak itu, kita bagi contoh, dia bekerja di bagian keramik contoh. Udah kita bahas keramik aja. Selesai keramik, nanti pekerjaan yang lain kayak konsen yang lain kita ke perusahaan lagi, nggak mau sama orang perusahaan, jadi kita atur satu-satu. Biasanya ya kalau pagi abang panggil kepala tukangnya aja. Jadi kepala tukang, kalau tukang keramik contoh 10 orang, kepalanya satu aja. Dari 10 orang kita cari kepalanya aja. Dari tukang keramik tukang kusen ada 5 orang, cari kepalanya aja. Jadi setiap tukang kita cari satu-satu kepala, minimal ke 5 orang. Jadi 5 orang itu kita kasih tahu. Dari kepala tukang lah yang nanti ngasih tahu ke anggotanya masing-masing. Jadi kalau dari abang kan cara mengontrol SDM itu adalah dengan pendekatan gitu. Pendekatan dulu, setelah pendekatan dulu apa mau dia itu masuk bagi kita oke. Tapi kalau dia tidak masuk, kita kasih tahu Pak, ini dia maunya seperti ini, bukan saya yang mau, tapi dari klien kita yang mau. Oke bang, terima kasih ya bang. Mungkin sesi wawancara kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih bang udah mau jadi narasumber kami. Oke, teman-teman mungkin sekian lah wawancara kami bersama dengan Bang Rahmat. Mungkin sekian video dari kami. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.